Saya suruh naik kereta berkuda. Itu kudanya putih keluar apinya. Nah, saya kira kan modelnya take off kayak pesawat gini. Enggak, saudara. Gini, saudara. Jadi begitu gini, itu kuda berapi itu gini, langsung gini. Masuk tubuh saya. Terjadi keajaiban. Semua luka hilang semua. Dan Tuhan berkata, lagu-lagu yang kau dengar tadi, kuberikan padamu sebagai tanda engkau pernah ada di situ. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Waktu saya doa pagi, Tuhan bicara, Daud, ada apa Tuhan? Sudah waktunya kamu pulang ke rumah Bapak. Ha? Matilah. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan beri aku waktu. Kalau umurku boleh diperpanjang, aku melayani engkau sungguh-sungguh. Tapi beri aku waktu, walaupun hanya sesaat. Tuhan berkata, pulang. Makanya saudara yang pelayanan bandel-bandel, Tuhan ngomong pulang. Yang banyak bikin masalah, balik aja. Kan gitu. Tuhan tidak mau pusing ya. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan beri aku waktu. Saya bayangkan kalau saya mati modelnya kayak apa. Nah, saya pamit sama mama saya, Mah, aku mau pulang ke rumah Bapak. Wedan apa? Stres apa? Nah, saya naik motor, boncengan sama temen. Kecelakaan motor yang paling bahaya, itu bukan yang di depan, tapi di belakang. Makanya sampai kejadian itu saya tidak mau naik motor di belakang, harus di depan. Karena yang di belakang tidak tahu apa-apa. Betul? No, saya naik motor. Wah, teman saya kencang ngebut. Wah, gini nih. Ada truk itu jalan kencang juga. Tanpa rating, mau nyalip, berhenti mendadak. Ini tidak sempat ngerem. Jadi karena di depan tahu, langsung gini. Saya kan tidak tahu. Mador langsung gini. Makanya kalau naik motor minta ke mana? Depan. Yuk belakang aja lah. Nah, begitu tabrakan buar itu gini. Roh saya keluar. Saya baru mengerti manusia tubuh jiwa roh itu ada. Saya lihat tubuh saya sendiri. Ada malaikat tingginya 3 meter. Malaikat itu 3 meter. Makanya enggak ada gambar malaikat anak-anak itu enggak ada. Enggak ada itu. Karena ada gambar malaikat anak-anak bawa sayap gini-gini, enggak ada itu ada tuh. Itu malaikat anak-anak namanya. Malaikat itu tingginya 3 meter. Roh saya dibawa ke satu tempat. Ada tangga emas. Ada malaikat banyak sekali seperti derau air bah. Memuji menyembah Tuhan. Seperti derau air bah. Bung, bung. Dan malaikat itu bicara pada saya dalam suatu bahasa. Nanti kita di surga bukan bahasa Indonesia. Termasuk bukan bahasa Inggris, ada bahasanya sendiri. Malaikat ngomong, itu. Ada bahasa sendiri. Tapi saya ngerti. Malaikat berkata, sebelum menghadap yang maha kuasa, engkau harus masuk satu ruangan dulu. Ruang maha kudus. Karena engkau dilayakkan untuk masuk ruangan itu.
Saya dibawa ke ruangan itu. Tirainya terkoyak dari atas ke bawah. Dan sayup-sayup terdengar nyanyian. Biar awan kemuliaanmu, itu lagu saya yang diberikan Tuhan. Turunlah memenuhi bait sucimu ke dero air bah. Malaikat itu berkata apa? Sebelum lagu-lagu pujian penyembahan dinyanyikan di bumi, terlebih dulu dinyanyikan di surga. Jadi lagu baru kita di bumi itu expired semua sebenarnya. Sana itu baru terus. Di sana tidak ada siang dan malam, tidak ada. Saya lihat tabut perjanjian. Malaikat itu berkata, apa yang dilihat Musa di gunung itu tentang kemah suci adalah gambaran dari tempat ini. Jadi yang dibuat Musa itu adalah replikanya. Aslinya ada di surga. Saya lihat itu, kemah itu. Mari engkau menghadap yang maha kuasa. Saya kembali ke tempat itu, ke tangga emas itu. Tidak ada matahari, bintang, dan bulan. Tidak ada. Karena yang di tahta itulah yang menyinari seluruhnya. Dan yang di tahta itu bicara, Daud, 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 Daud. Sebenarnya engkau sudah waktumu di tempat ini. Dan ingat, di surga tidak ada orang mati. Saat ini surga hanya ada Tuhan dan malaikat. Sebenarnya engkau sudah waktumu ada di tempat ini. Tapi karena umurmu minta diperpanjang, maka umurmu akan kuperpanjang. Sebelum dunia dijadikan, sebelum dunia dibentuk, aku sudah mengenalmu dan menentukanmu. Baru saya ngerti. Kita ini percaya Tuhan, udah dikenal Tuhan sebelum dunia dijadikan. Nah, sebelum dunia dijadikan, aku sudah mengenalmu. Dan sebelum dunia dibentuk, aku sudah menentukanmu. Nah, setelah itu Tuhan ngomong, tapi karena kau minta umurmu diperpanjang di muka bumi, umurmu diperpanjang di muka bumi. Aku adalah aku, akulah YHWH, Yahweh. Akulah Yesua Hamasia. Sebelum kau kembali ke muka bumi, akan kutunjukkan apa yang akan terjadi atas hidupmu dan bangsamu di masa depan. Akulah Alfa, akulah Omega. Kayak layar lebar. Hari-hari yang akan terjadi. Indonesia akan dipulihkan Tuhan 25 tahun. Dimulai krisis 98. Tapi sebelum pemulihan Indonesia akan terjadi krisis ekonomi. Anginnya akan dimulai 2018, 2019, 2020. Krisis. Stagnat. Itu bulan 6, bulan 7, 2020. Tidak maju, tidak mundur. Sampai 2023. Indonesia mengalami pemulihan ekonomi. Nah, jelas? Jelas? Nah, Indonesia terpecah menjadi 3 negara. 1, Timor Leste sudah lepas. Kedua akan menyusul. Hari yang akan terjadi. Yang 2 mana Pak Daud? Tidak dikasih tahu. Pokoknya 2 menyusul. Hari yang akan terjadi. Santuan ngomong, mari kutunjukkan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saya diajak jalan satu tempat. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kapan engkau datang? Engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya. Karena tidak ada seorang pun nabi atau malaikat yang tahu kapan aku datang.
Tapi yang perlu engkau tahu, aku menyertai umatku sampai kesudahan zaman. Nah, setelah itu, jadi tidak ada yang tahu kedatangan Tuhan. Mari kutunjukkan. Apa yang kau tanyakan, ku jawab. Kecuali satu, kedatangan. Saya diajak jalan satu tempat, lantainya emas semua. Dan di situ ada tembok kayak benteng air mengalir. Kayak terbuat dari apa? Batu blue safir, batu emerald, batu paparaca, batu cat eye. Dan batu mulia semua. Yang tidak ada adalah batu ake. Jadi yang ada itu batu ruby, batu emerald, batu blue safir, batu paparaca. Setelah itu yang kelima, yaitu apa saudara? Batu cat eye, mata kucing. Jadi semua batu muli dan di sana tidak ada batu ake. Ngomong sebelahnya, batu ake. Dan apa yang terjadi? Saya diajak jalan. Tuhan, aku ingin tahu siapakah jodohku di masa depan. Kalau dikasih yang gini, lebih baik tidak balik. Betul? Lebih baik tidak apa? Lebih baik tidak balik saya. Langsung ditunjukkan. Jadi apa yang akan terjadi dari awal sampai akhir, itu sudah ada di sana. Kalau layar lebar gitu. Hari-hari yang akan terjadi. Ada seorang perempuan rambut lurus. Mau lihat wajahnya ditutup. Tuhan, nyari rambut lurus kan jutaan, gimana nyarinya? Nanti engkau akan ketemu di satu tempat. Ada seorang anak perempuan kecil gini-gini. Ngeliatin saya terus, dia natap saya gini. Saya bertemu anak itu di surga. Gini, ngeliatin saya gini-gini. Siapa itu Tuhan? Itu anakmu di masa depan. Bayangin, saya belum kenal istri saya, udah ketemu anaknya. Bayangin. Jadi saya lihat anak saya duluan. Padahal dia belum dibikin aja belum dah. Pacaran juga belum. Udah ketemu anak saya. Ini anakmu di masa depan. Hari yang akan ada seorang anak perempuan, dia ngeliatin saya terus gini. Itu anakmu di masa depan. Yes. Ada seorang pengkhotbah gemuk, pendek, jelek. Siapa itu Tuhan? Itu kamu di masa depan. Yes. Hari-hari yang akan terjadi. Yes. Tuhan, sudah waktunya kamu kembali. Tuhan, sebelum aku kembali, ada satu permintaanku, jangan engkau tolak sampai aku kembali ke tempat ini. Apapun permintaanmu, ku kabulkan kecuali satu, kedatangan. Tuhan, aku minta satu aja. Jawab iya dulu. Engkau kan tahu dari awal sampai akhir. Sudah waktunya balik. Enggak mau, jawab iya dulu. Sudah waktunya balik. Enggak mau, minta satu aja saya. Baiklah, apapun permintaanmu ku kabulkan. Kecuali satu, kedatangan. Tuhan, jangan beri aku kekayaan. Nanti kalau aku kaya, lupa siapa engkau. Dan jangan beri aku kemiskinan. Karena orang miskin itu susah, modal hanya nekat. Aku minta satu aja. Apa itu? Cukup bisa beli apa-apa. Betul? Saya kan tidak serakah. Pokoknya cukup aja dah. Baiklah.
engkau kemari. Saya ditumpang tangan. Selama engkau ada di bumi, engkau akan cukup. Sampai engkau kembali ke tempat ini. Pergunakan hidupmu sebaik-baiknya. Saya suruh naik kereta berkuda. Itu kudanya putih keluar apinya. Nah, saya kira kan modelnya take off kayak pesawat gini. Enggak, saudara. Gini, saudara. Jadi begitu gini, itu kuda berapi itu gini, langsung gini. Masuk tubuh saya. Terjadi keajaiban. Semua luka hilang semua. Dan Tuhan berkata, lagu-lagu yang kau dengar tadi, kuberikan padamu sebagai tanda engkau pernah ada di situ. Nah, setelah itu mama saya, Daud mati, kok hidup lagi. Nah, disitulah saya melayani Tuhan sampai sekarang. Lagu-lagu itu langsung saya tulis. Nah, lagunya apa? Pernah dengar lagu ini? Rapnya ini. Ku tak ingin jauh darimu Tuhan, bawaku ke tempat kediamanmu, biarkanlah rohmu tinggal di dalamku, di bait sucimu. Yang nyanyi Yonatan Prawira. Saya pernah dengar lagu itu, angkat tangan. Nah, dan lagu yang kedua, biar awan kemuliaanmu turunlah memenuhi bait suci. Nah itu, tahu enggak kenapa ada kata-kata gini? Ya Tuhan, ku rindukan hadiratmu, memenuhi hatiku, rohku sujud menyembahmu. Kenapa ada kata rohku sujud menyembahmu? Karena saya menghadap yang maha kuasa. Di situ saya baru mengerti arti kehidupan pelayanan. Sejak itulah saya melayani Tuhan sampai sekarang. Dan Tuhan bicara sama saya, pergunakan hidupmu sebaik-baiknya. Kalau enggak gitu, ya saya enggak mau melayani, lebih baik bisnis cuannya kelihatan. Nah, setelah itu saudara, bagaimana bisnis saya? Waktu itu saya ditelepon Gilbert. Haleluya! Kawan ada di mana? Saya pucat, kenapa? Takut dikirim sekolah lagi. Sekolah Alkitab. Nah, kaos pelayanan, udah. Saya bingung gimana nih ya. Karena kalau plastik itu 24 jam. Dibagi 3 shift, tidak bisa ninggalin pabrik. Waktu saya doa, Tuhan bicara sama saya, jual pabrik itu. Hah? Ini suara Tuhan apa bukan ya? Kenapa? Posisi tidak ada utang bank, market bagus, pabrik jalan. Lebih enak itu dipanggil Tuhan waktu bangkrut. Nggak usah dipanggil aja, manggil sendiri. Betul enggak? Betul? Daripada nggak ada kerjaan. Gitu lah. Tapi kalau waktu kita dipanggil Tuhan, posisi diberkati jaya, itu paling susah. Hah? Jual pabrik ini. Udah saya jual. Begitu pabrik dijual, Tuhan beritahu, belikan tanah di tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Udah, saya jual pabrik. Nah kebetulan saya itu tidak percaya bank. Saya takut waktu tak simpan uangnya, banknya bangkrut. Jadi uang itu tak taruh di kamar, tidur di atas uang. Berapa miliar itu? Kan saya orang zaman kuno, nyimpannya di bawah bantal gitu lah, di atas uang. Lama-lama saya stres juga. Wadah, harus tak belikan tanah.
Nah, saya ditunjukkan tanah yang Tuhan tunjukkan. Yang Tuhan tunjukkan itu tanahnya. Banyak rampoknya, banyak setannya. Setan diusir keluar, rampok datang. Dan itu tanah yang tidak laku. Kalau ke tempat itu harus muter. Jembatan belum ada. Tuhan beritahu, beli. Ya udah. Semua di bawah 1.500 atau 2.000 di bawah. Jangan hektaran. Beli pinggir jalan semua. Saya beli pinggir jalan, ya sama yang ada jalannya 200.000, 300.000, 500.000. Nah, uang pabrik itu tak belikan tanah semua. Setelah dibelikan tanah semua, uang habis. Baru bingung, ini suara Tuhan atau bukan ya? Ini kalau bukan, habislah saya uangnya udah pabrik hilang, tanahnya tidak laku kan gitu lah. Waduh. Udah, semua udah. Saya telepon Pak Gilbert. Pak Gilbert! Ada apa kawan? Tapi udah saya jual Pak Gilbert. Ah? Kamu ikut pelayanan saya aja lah. Ya emang dari dulu saya ikut Pak Gilbert. Ya udah ikut saya aja. Saya ikut pelayanan udah sama Pak Gilbert. Waduh, uang saya udah habis. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tiba-tiba ada truk datang. Bulldozer datang. Alat berat datang semua. Saya kaget ada apa. Tidak taunya tanah yang Tuhan tunjukkan Tuhan itu adalah pintu tol. Pintu tol Solo Semarang, Semarang Solo, Solo Surabaya, Surabaya Solo. Pintu keluar masuk di situ. Itu tanah dari harga 200.000 langsung jadi 2 juta. Yang 500.000 langsung jadi 6 juta. Saya nyesel sekali. Kenapa beli tidak banyak sekalian? Wah, gitu. Langsung tak bikin ruko-ruko. Saya itu franchise Alfamart, san ruko-ruko. Tuhan, saya ngomong, wah. Jadi tanah yang tunjukkan itu, saudara, itu pertama itu tanah yang, tidak laku, saudara. Tapi Tuhan ngomong, di sini engkau beli sebanyak-banyaknya. Wah itu, uang pabrik itu habis untuk beli tanah itu, saudara. Berapa lokasi. Itu pokoknya saya itu kalau tidak salah ada 30 sertifikat itu. Saudara. Wah saya nyesel sekali, kenapa tidak banyak sekalian. Saudara. Tidak taunya pas pintunya tol. Jaraknya berapa? Jarak 500 meter sampai 1 kilometer dari pintu tol semua. Saudara. Jadi tidak kena pelebaran jalan tidak. Tapi posisinya pinggir jalan gitu. Saudara. Di situ saya baru mengerti rencana Tuhan itu indah. Nah, yang kedua adalah Firdaus. Apa saudara? Siapa yang percaya Firdaus itu ada? Angkat tangan. Nah, Firdaus itu tempat penantian. Tempat apa saudara? Tempat apa? Penantian. Untuk menunggu hari pembagian mahkota. Dalam hidup ini kadang ada waktunya lebih baik tidak tahu masa depan daripada tahu masa depan. Tapi yang kita percaya indah pada waktunya. Sebelum ayah saya meninggal 2018, 13 Januari, 2 minggu sebelumnya Tuhan bicara sama saya. Daud, siapkan tanah kuburan untuk ayah kamu. Hah? Ayah saya sehat tidak sakit. Siapin tanah kuburan. Saya ngomong sama adik saya, Han, kita cari tanah kuburan. Untuk siapa? Untuk papa. Loh papa memang mati tahun. Iya. Saya akan Delingan, Karanganyar, sampai di rumah orang tua saya, papa saya ngomong gini, kamu cari tanah kuburan untuk siapa? Untuk papa. Hah? Aku memang mati tahun. Iya. Papa saya itu percaya Yesus, tapi mulutnya belum bertobat. Maki-maki orang ini, hari itu langsung berubah. Baikin pembantu, baikin mama saya, baikin semua orang. Misalnya baju-baju disetrika semua, dia siapin jas yang mau digunakan untuk pemakamannya dia. Setrika sendiri. Pajak listrik dilunasi, pajak motor dilunasi, semua urusan diberesin semua, utang semua lunas semua. Tanggal 13 Januari, papa saya tidak sakit. Dia kelilingan plastik. Saya di Jakarta menuju Surabaya.
tiba di Surabaya karena khotbah di Victory, gerejanya Pak Irman Santoso. Tuhan bicara, ayahmu kupanggil pulang batas jam 10 malam. Umumkan ke keluargamu dan teman-temanmu semua. Wah, saya telepon mama saya. Ma, ada di mana ma? Ini sama papa makan bakso. Ma, Tuhan bicara, papa mau dipanggil Tuhan. Mati. Nah, adik saya, kakak saya tak beritahu semua. Jadi papa saya makan bakso, semua ngeliat gini, bentar lagi mati. Saya telepon sama teman saya, Jakarta, teman Surabaya, diumumkan semua. Jadi kabeh pada nungguin. Ya, padahal ayahmu mati apa hidup? Masih hidup. Apa sakit? Enggak, baru makan bakso. Halo, kamu mati? Loh, bingung semua dah. Nah. Jam 8 malam serangan jantung. 9.30 saya doa. Saya ngomong, Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Tuhan bicara. Hari ini, jam ini, detik ini. Ayahmu bersama aku di Firdaus. Saya ada di Surabaya, papa saya di Solo. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Saya lihat proses kematian. Saya lihat tubuh papa saya keluar cahaya. Di bawah 1 detik. Ke satu tempat. Pintunya emas bersinar. Gini dah. Terbuka. Langsung ditok 6-9 tahun. Nanti kalau kita di Firdaus tidak sesuai KTP. Dihitung sejak dalam kandungan. Sejak apa? Makanya kalau orang gugurkan kandungan itu pembunuhan. Karena waktu sel telur dan sel sperma jadi satu, itu udah dihitung hari pertama. Langsung berubah. Papa saya jadi kayak usia 20 tahun. Nanti kita di Firdaus semua akan berubah. Jadi muda, yang tua langsung gini. Kayak usia 20, tiba-tiba ada hamba Tuhan Stefanus Pinky yang meninggal 2017. Jemput papa saya. Kok jang pak di sini ya, kita ketemu lagi, haleluya. Jadi nanti kita di Firdaus saling mengenal. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan suruh papaku keluar, aku yang gantiin. Belum waktunya. Manusia lahir, manusia mati. Hanya membawa iman dan perbuatannya untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin. Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Saya lihat pujian penyembahan itu, mereka itu menghadap satu tempat, yaitu tahta Tuhan. Itu Firdaus itu bagian dari surga. Saya hanya dijelaskan 2 rahasia, yaitu mahkota. Pertama mahkota kemuliaan, kedua mahkota kehidupan. Apa mahkota kemuliaan? Kalau kita percaya Yesus mempertahankan iman, mati dibunuh, martir, itu mahkota nomor 1. Kedua, ini nomor 1. Nah, memberitakan Injil, orang itu percaya atau tidak, Injil itu diberitakan, udah dapat poin. Apalagi sampai bertobat sampai Firdaus, poinnya beda. Mahkota nomor 1 itu adalah penginjilan. Nah, misalnya saya bertobat dalam pelayanan pendeta Gilbert, dalam pelayanan saya banyak yang bertobat, poin saya Gilbert dapat semua. Jadi inspirasinya multi level marketing itu di sana. Nah, yang kedua adalah mahkota itu buah-buah pertobatan kita. Melayani gereja, berbuat baik. Untuk percaya Yesus masuk surga itu pasti, mahkota belum tentu. Mahkota itu harus diperjuangkan. Apa saudara? Mahkota itu harus apa? Diperjuangkan. Dan bajunya putih dan tidak ada jahitannya. Tuhan, apa yang saya lakukan? Beritakan Injil. Itu ada berapa mahkota, tapi saya hanya dikasih penjelasan 2 mahkota aja. Saya ditelepon istri saya, Papi, papa meninggal. Jam 9.45, udah tahu nih ketemu papa saya. Langsung pintu tutup. Disitulah saya mulai memberitakan Injil dimanapun tempat. Ingat, justru mahkota nomor 1 adalah penginjilan. Oke. Sekarang tanya jawab. Sebelum tanya jawab, saudara saya kasih kesempatan 5 menit untuk tanya jawab. Saudara
tulis. Oke? Silahkan, saya mau tanya 5 menit. Malam Pak Daud, apakah orang yang sudah mati meninggal dalam Kristus masih bisa melihat keluarganya di dunia? Yang jelas, tanya Tuhan sendiri. Yang jelas terpisah di antara orang hidup. Tidak bisa komunikasi. Tidak bisa. Itu ada pemisah. Bagaimana cara putuskan kutuk keluarga yang menghambat berkat? Itu harus namanya pembatalan perjanjian. Apa saudara? Nah, cara membatalkan perjanjian itu saya semua. Di dalam nama Yesus, segala perjanjian setan atas hidupku, keluargaku, masa depanku, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Jelas? Apakah orang Kristen masih bisa terkena santet? Bisa. Kalau Kristennya Kristen tomat, habis tobat besok kumat. Artinya belum Nah, sekarang saya beritahu, orang rokok itu paling mudah disantet. Memang di Alkitab tidak tertulis dilarang merokok, tapi di pom bensin ada. Kenapa orang rokok bisa kena santet? Karena satu unsur, api dan asap. Untuk ngundang setan itu pakai apa? Kemenyan. Dibakar keluar apa? Api dan satu unsur dengan pemanggil mantra. Sehingga orang kalau ngerokok paling mudah kena santet. Jadi supaya tidak kena santet, berhentilah merokok. Lebih baik untuk kolekte gereja. Jelas? Dan ingat, orang yang suka tertawa tidak bisa disantet. Zaman pada saat Pak Daud menjaga presiden, pada saat itu sudah bertobat atau pakai cara untuk menjaga lainnya? Ya sudah bertobat, masuk kumat lagi. Tahu enggak saya gunakan apa? Darah Yesus. Kenapa kalau mimpi orang yang sudah meninggal, dia tidak mau bicara, hanya tersenyum? Ada yang bicara, ada yang tersenyum, yang jelas itu bukan roh orang mati. Setan menyamar. Ada keyakinan di Indonesia ini tentang pesugihan. Cari kekayaan melalui setan yang memerlukan tumbal. Oke. Kutuk itu selalu dari atas ke bawah. Tidak ada namanya kutuk tumbal mertua. Kalau ada kutuk tumbal mertua, menantu-menantu yang sakit hati, mertuanya ditumbalkan semua. Kutuk itu selalu anak cucu. Atas ke bawah. Kenapa atas ke bawah? Karena anak cucu bicara tentang generasi. Anak cucu bicara tentang pengharapan. Anak cucu bicara tentang masa depan. Artinya apa? Setan menghancurkan masa depan dan generasi. Kita orang tua capek-capek kerja tujuannya supaya anak kita lebih baik daripada kita. Betul? Bayangkan, bapaknya penjahat ingin anaknya jadi polisi. Betul? Padahal polisi nangkep penjahat. Makanya setan itu selalu merusak anak cucu, generasi. Artinya masa depan. Nanti lain waktu baru saya jelasin tentang kutuk dan berkat. Apa artinya kutuk? Bagaimana cara kita menolak supaya tidak terimbas oleh pesugihan? Ya bertobat, percaya Yesus. Jadi pada waktu kita percaya Yesus, bertobat lahir baru, segala kutukan itu dibatalkan. Nah, pada waktu Yesus disalib, dia berkata, sudah selesai. Yang jadi pertanyaan, sudahkah engkau lahir baru? Yang tahu hanya Tuhan dan dirimu. Kalau kita makan menikmati jualan orang yang pakai penglaris, boleh tidak? Bagaimana caranya? Saudara, kita kan tidak mungkin di restoran tanya, kamu pakai setan apa enggak? Itu saudara. Nah,
Pokoknya kalau saudara di restoran doa, darah Yesus sucikan makanan minuman ini. Sudah selesai dah. Pak, kalau itu persembahan yang diberikan kuasa gelap, kita lihat boleh enggak kita makan? Tidak boleh. Tidak boleh. Karena apa? Itu kita lihat itu dipersembahkan berhala. Nah kalau kita tidak lihat, lain cerita. Makanya doa itu, doakan dengan darah Yesus. Sucikan, kuduskan makanan ini. Supaya apa? Segala mantra hilang. Karena kita tidak mungkin di restoran kita tanya, dipersembahkan atau tidak, susah. Yang jual ngomong, lu mau tahu ngapain? 2015 saya hidup keterpurukan dan meminta bantuan Lucifer. Oh, kurang kerjaan. Dan saya 2018 sukses dan tidak ada keturunan. Tidak ada ketenangan batin. 19 saya bertobat bagaimana cara biar sukses dan tenang dalam Kristus dan meninggalkan Lucifer. Ya bertobat. Jangan kembali ke hidup dosa lagi. Amin. Gitu aja repot. Bagaimana cara mengeluarkan besi kuning pada tubuh orang yang sengaja dipasang dan mematahkan kuasa jahatnya? Semua kekuatan mantra, kekuatan jimat, kalau ditanam di dalam diri manusia, itu ada di 3 titik. Coba semua pegang bagian sini. Orang kalau belajar meditasi atau namanya itu kekuatan batin, pasti konsentrasi di sini. Namanya kekuatan pikiran, kekuatan. Yang disebut kekuatan batin itu adalah alam bawah sadar. Nih. Kedua, pegang semua bagian jantung. Semua jimat, susuk atau kekuatan mantra apapun, itu akan mengikuti jalur peredaran darah. Jantung. Ketiga adalah pusar. Manusia sebelum lahir hidup dari pusarnya. Betul? Nah, kekuatan mistik itu ada di sini. Maka disebut kundalini, kekuatan ular. Tuh, 2, 3. Orang punya jimat sehebat apapun, sudah doakan 3 titik ini. Hancur dalam nama Yesus. Nah, jelas? 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 Itu 1, 2, 3. Orang susah mati, doakan 3 titik ini. Pak, apa harus pegang? Tidak harus. Kan doa tidak dibatasi ruang dan waktu. Tapi kalau saudara boleh megang 3 titik ini. Apakah boleh makan darah babi bagi orang Kristen? Ini menurut saya loh ya, enggak boleh. Karena darah itu banyak kotoran. Ini pertanyaannya agak ribet ini. Apakah ada jangka waktu orang yang disantet, cara hilangkan hipnotis santet? Beda, gini ya. Santet sama pelet itu beda. Hipnotis beda lagi. Jadi jalurnya itu ditanya yang mana dulu. Santet adalah ilmu membunuh atau membuat orang jatuh sakit parah. Hipnotis untuk menguasai alam bawah sadar, mengendalikan. Pelet itu menundukkan lawan jenis. Udah beda jalur ini. Yang ditanya yang mana dulu. Nah, yang jelas keluarga harmonis, suami istri yang ada ikatan batin. Ikatan batin itu bukan ilmu gaib, tapi anugerah yang maha kuasa. Anak ada musibah tanpa dikasih tahu, seorang ibu pasti terasa. Betul? Namanya firasat. Suami istri, orang tua anak saling mencintai. Tidak bisa disantet atau diguna-gunai kekuatan mistik sehebat apapun juga. Karena ada namanya kekuatan cinta. Itulah cinta. Artinya cinta itu apa? Cerita indah namun tanpa akhir.
Gitu aja repot. Bagaimana cara kita mengetahui jika seseorang terkena kuasa gelap atau tidak? Dan bagaimana cara mengatasinya? Nanti kalau ada kesempatan ini, tahun ini, kalau saya datang ke sini saya jawab. Ini perlu waktu 3 jam jelasin ini. Ini perlu waktu 3 jam jelasin ini. Apakah kutuk alam kubur mempengaruhi kehidupan sakit penyakit manusia? Iya. Kutuk alam kubur. Saya keturunan dari suku Dayak dan kakek buyut saya keturunan panglima perang dan nenek buyut saya keturunan pamali atau dukun besar. Oke. Kami keturunan dari ketiga keempat ada yang tidak waras sakit jiwa. Berarti kutuk keturunan. Kutuk keturunan itu sampai 3-4 generasi. Tapi kalau dalam ilmu kebatinan itu sampai 7 keturunan. Arti 7 itu angka sempurna. Sempurna kebaikan atau sempurna kejahatan. Itu dalam pemahaman kebatinan. Mohon doa untuk cara memutuskan kutuk ini. Termasuk suku saya dan ada yang gila. Itu harus dipatahkan namanya kutuk generasi. Nanti kalau tahun ini saya ada kesempatan baru saya bahas kenapa ritual itu selalu hari Jumat. Kenapa tidak malam Minggu. Seluruh dunia itu yang berhubungan dengan ilmu gaib, ilmu mistik itu malam Jumat. Termasuk di Eropa maupun Asia maupun di Arab. Selalu malam Jumat. Kenapa tidak malam Minggu? Nanti saya bahas kalau pas ada kesini lagi. Jika anak usia 8 tahun pernah lihat malaikat, apa maksudnya? Ya terserah malaikatnya mau nampain diri dah. Betul? Memang kita bisa tanya malaikat, lo ngapain nampain gitu. Jika seseorang yang berbeda agama dengan kita di luar Kristen, tapi dia mau percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, namun dia tetap menjalankan agamanya, apakah jika dia meninggal akan masuk? Ingat, Yesus tidak mendirikan agama. Yang menyelamatkan nama Yesus, bukan agama Kristen. Nah, ini ada suatu pertanyaan, Pak, ada orang kesurupan, dia bukan orang Kristen, bisa enggak diusir? Memang ada setan Kristen? Ya langsung usir aja dalam nama Yesus, betul? Ingat, Yesus tidak mendirikan agama loh. Yang disebut Kristen itu kan dari Antioquia, itu pun sindiran, betul? Nah, ilmu mantra apa yang dipakai Nurdin M. Top? Ilmu halimunan. Ilmu halimunan, ilmu menghilang. Apabila ada anggota keluarga atau orang tua suami istri yang melakukan doa permohonan kepada arwah yang sudah meninggal, ataupun pernyataan apa mereka yang telah meninggal, apakah kutukan atau perbuatan hanya mengenai orang yang melakukan tersebut atau mengenai seluruh keturunan? Garis keturunan. Jadi gini, kalau orang tuanya terlibat pemanggilan arwah, anak cucunya kena kutukan alam kubur semua. Tetapi yang bertobat percaya Tuhan Yesus, lahir baru, bebas dari kutukan. Tapi yang belum bertobat, berjalan. Karena untuk keselamatan pertobatan itu pribadi, personal. Bagaimana jika keluarga kita menyimpan benda gaib dan mantra, tapi dia juga aktif pelayanan? Wah ini kacau ini dah. Pelayanan di mimbar gereja, bagaimana sikap kita sudah selamat untuk membuka hati untuk melepaskan kuasa gelap? Ini bahaya, itu namanya transfer spirit. Saya kasih tahu, saudara jangan suka ditumpang tangan orang sembarangan. Itu saya transfer. Tumpang tangan itu kan gini. Bawah ini atas. Yang atas memberkati bawah. Nah kalau yang atasnya terlibat kuasa gelap, tumpang tangan,
masuk ke sini. Nah, makanya saudara kalau ditumpang tangan siapapun pendetanya, lihat kehidupannya dulu. Karena itu ada namanya transfer spirit. Nah, repotnya transfer spirit itu berhubungan juga dengan transfer karakter. Nah, makanya kalau saudara mau ditumpang tangan, saran saya doa dulu. Darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku, darah Yesus bentengi. Itu untuk menghindari transfer spirit. Kita kan tidak tahu kehidupan orang yang mendoakan. Ini menurut pendapat saya. Mengapa biasa orang yang mimpi dapat nomor togel dan dipasang beneran dapat? Apa boleh pasang nomor togel? Tidak boleh, itu ada kutuk alam kubur. Kutuk apa? Apakah ketika kita yang sudah percaya Tuhan, setan mengikuti dari kecil itu akan pergi? Ingat, setan ada di mana-mana. Tapi tidak bisa masuk dalam tubuh kita. Karena ada kuasa Tuhan. Kalau misalkan mertua dari ipar kita percaya dukun, apakah kita sebagai salah satu keluarganya juga terkena imbasnya? Kalau belum bertobat, kena imbasnya. Tapi sudah bertobat tidak bisa. Karena ada perlindungan Tuhan. Saya percaya, tapi bagaimana cara percaya sungguh-sungguh? Hati yang tulus. Ya cari Tuhan sungguh-sungguh. Gitu aja. Kolose pasal 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba,
taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Kolose pasal 4. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Penutup dan salam. Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Justus. Hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Salam dari Epafras kepada kamu, ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu, dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih, dan dari Demas. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah, supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan, kau jalankan sepenuhnya. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku. Kasih karunia menyertai kamu. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika. Tesalonika pasal 1. Salam. Dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema
bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Satu Tesalonika pasal 2. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami, dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu, seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Sukacita atas jemaat. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi, dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu, segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi, dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi, karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.